Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizen 106 dia Untirta Smart and Energetic. Good evening ya Smartizen semua di luar sana. Dan hari ini we'll back again on Dialog Senja, of course dengan UC selama 2 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 5. I will accompany your activities to be more knowledgeable because Smartizen smart. Oke Smartizen, selamat senja nih. Balik lagi sama Yusi di Dialog Senja. Dan hari ini kita bakal kedatangan seseorang nih, spesial banget. Siapa tuh Kak Yusi? Ada dong. Dan terkhusus ya, karena senja ini bakal membahas tentang membangun peluang kerjasama dan bisnis di perguruan tinggi. Waduh, dari kemarin kita ngomongin cuan-cuan terus ya. Jadi buat kamu semua nih yang mau bangun peluang kerjasama dan bisnis khususnya di perguruan tinggi, bisa banget join sama kita ya di 106 dia Untirta. Nah, Smartizen tahu gak sih peran yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam perkembangan ekonomi di daerahnya itu tidak cuman tergantung dengan interaksi mereka dengan pemerintah atau industri aja, tapi juga pada kemampuan perguruan tingginya melaksanakan peran proaktif dibandingkan pihak lain, kayak gitu tuh Smartizen. Oleh karena itu kerjasama dan bisnis di perguruan tinggi nih ya sangat berarti banget, juga penting untuk perkembangan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Nah, terdapat beberapa strategi nih Smartizen, cara tanggung jawabnya dari kita semua, khususnya Sivitas Akademika untuk melihat peluang kerjasama dan bisnis di perguruan tinggi itu. Oleh karena itu, kali ini Yusi bakal ngobrol seru banget bareng Sadis kita, dan tentunya membahas tentang peluang kerjasama dan bisnis di perguruan tinggi ini Smartizen. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106 dia Untirta Smart and Smartizen. Semua balik lagi dong sama Yusi di Dialog Senja. Yipi, kalau tadi kita sudah diawali dari Taylor Swift ya, Shake It Off. Dan kembali lagi kita bakal membicarakan tentang bisnis-bisnisan nih. Waduh, kenapa kok kayak sih bisnis-bisnisan? Jelas, karena sekarang aku ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi. Siapakah beliau? Jadi beliau ini merupakan, aku sebutinnya dosen aja dulu kali ya. Jadi beliau ini merupakan seorang dosen Untirta di FKIP. Namanya adalah Dr. Haji Aceng Hasani, MPD. Beliau juga beliau lulus ya. Oh, ternyata S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta Smartizen. Waduh. Lalu mengambil S2 di Pendidikan Bahasa UNJ dan S3-nya di Pendidikan Bahasa UNJ juga. Keren banget nih alumni Untirta. Keren. Lalu beliau juga pernah menjadi ya Wakil Ketua Forkom BK SPTN Wilayah Barat periode 2015 sampai 2019 kata Smartizen. Beliau juga pernah menjadi pengurus MUI Provinsi Banten, lalu juga pengurus daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Banyak banget nih Smartizen. Tapi saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Sistem Informasi Penguatan Kemitraan Layanan Industri Untirta periode 2019 sampai 2023. Keren banget kan Smartizen? Makanya kenapa Yusi hari ini mau ngomongin masalah bisnis-bisnisan nih. Kalau gitu kita langsung aja kali ya, flip kameranya dan say hello ke Pak Aceng supaya terlihat nih ketampanan beliau nih. Waduh. Halo, assalamualaikum Pak Aceng, selamat senja. Waalaikumsalam. Iya, selamat Pak. senja Yusi. Iya, Smartizen juga disapa dong Pak. Selamat senja Smartizen. Oke. Apa kabar Pak? Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah lupakah perjalanan ke sini Pak? Ini tidak akan terlupakan. Tidak akan ya. Karena cukup menyimpan kenangan banyak sekali. Iya, bukan cukup lagi karena sangat banyak ya Pak kenangannya ya Pak. Iya. Betul sekali. Karena saya pribadi juga terdapat beberapa kenangan Pak di sini. Tapi tidak semuanya baik. Aduh. Ada yang ditinggalin Pak. Oke, skip karena kita mau bicarain tentang bisnis. Yeah. Nah Pak, tadi Yusi udah sedikit sih kasih tahu ke Smartizen semua tentang kerjasama
membangun peluang kerjasama dan bisnis di Untirtanya itu sendiri. Nah, selaku Wakil Rektor 4 nih Pak, kan menggeluti di bidang-bidang seperti itu kan. Isi pengen tahu dong terkait tentang kerjasamanya nih, gimana sih cara membangun kerjasama bersama perguruan tinggi ya, khususnya di Untirta ini Pak. Baik Yusi dan para pendengar semua, kita di Untirta saat ini sedang giat menggalakkan kerjasama. Giat ya Pak ya? Sangat-sangat giat. Sangat Baru giat. saja saya kerjasama yang ditandatangani rektor siang ini dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Oh begitu, baru saja ya? Baru saja. Masih hangat-hangatnya nih Smartizen. Oke. Kerjasama ini menyangkut dua hal. Yang pertama kerjasama berkait dengan akademik dan kerjasama berkait dengan non-akademik. Para pemirsa, kerjasama akademik kita ini dengan berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri ini sedang aktif-aktifnya kita galakkan. Di dalam negeri berkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus. Betul, Merdeka betul. Iya, kita iya. menjalin kerjasama dengan seluruh PTN terutama di wilayah barat, lebih aktif dibanding wilayah tengah dan wilayah timur. Tetapi prinsipnya dengan seluruh perguruan tinggi. Seluruhnya ya? Ya, kerjasama ini memberi peluang kepada mahasiswa Untirta untuk belajar di perguruan tinggi lain Oke. dan mendapat pengalaman budaya, pengalaman lain-lain di daerah lain di luar Di univ lain di juga. univ lain di luar provinsi Banten. Dan ini sedang kita coba evaluasi terus, mulai dari yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kita tambah lagi melalui kerjasama wilayah Barat PKSPTN, pertukaran antar mahasiswa. Oke. Selain itu kita juga menyelenggarakan kerjasama yang berkait dengan bisnis. Bisnisnya? Bisnisnya Apa tuh? banyak sekali yang sudah kita lakukan. Waduh, kalau udah banyak mayan nih kayaknya. Lumayan. Pertama, kita berharap pembangunan area bisnis di Untirta itu dibiayai oleh pihak pembisnis. Contoh, kita bekerja sama dengan kantor dagang industri Banten, Kadin. Nah, Kadin bekerja sama dengan Untirta, kemudian yang membangunkan sarana komersial itu Kadin. Jadi tidak mengeluarkan uang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Uangnya mudah-mudahan bisa digunakan untuk Yusi dan teman-teman Amin. untuk keperluan intrakurikuler, Betul, untuk untuk keperluan perkuliahan. Nah, suka saya seperti ini. Nah, kemudian kita juga mencoba kerjasama dengan yang lain, misalnya Bank Indonesia. Selain mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa, juga membangunnya nanti menggunakan dana dari bank, Oke. bukan dana dari Untirta. Nah, mereka menggunakan CSR untuk keperluan-keperluan itu. Mahasiswa juga sekarang, Yus, baru saja saya buka tuh beberapa kali kegiatan bekerja sama dengan minggu yang lalu kita bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang. Wow, dalam hal apa Pak? Dalam hal kalau Yusi mau studi lanjut ke S2? Korea, ke Jepang, Oh gitu. atau bertukar tukar mahasiswa, Student exchange seperti itu ya? Student exchange, kemudian studi lanjut. Oke. Ternyata negara mereka membuka dengan leluasa. Wah. Banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa yang sedang kuliah untuk bersiap-siap ketika studi lanjut keluar. Dan kita menyiapkan itu narasumber-narasumber yang baik yang lulus dari sana maupun yang penyedia dana di sana. Jadi pilihannya banyak sekali, Yus. Oke. Berarti Untirta membantu untuk memfasilitasi mahasiswanya ya? Ya, keadaan ekonomi saat ini Oke. menuntut kita berpikir bahwa mahasiswa dalam keadaan ekonomi apapun, sekalipun lemah, kita dorong untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, dalam hal ini melanjutkan studi, Mengembangkan skillnya ya Pak ya? skillnya, sehingga ke depan nanti ketika pulang mereka dengan dana dari penyedia-penyedia dana di luar dan di dalam negeri,
diharapkan dapat membangun Indonesia Terkhusus wilayah Banten. terkhusus wilayah Banten. Dan kalau mau kembali ke Untirta, Dipersilakan nih Pak. dipersilakan Waduh. dengan senang hati. Pengalaman-pengalaman senang dari hati. luar bisa simak. Wah, Ini betul. tadi dengan Amerika Serikat. Kita Bukannya buka. Korea tadi? Korea 2 minggu yang lalu. Oh, gitu. Korea dan Jepang tadi dengan Amerika Serikat. Oke. Ternyata ada penyandang dana juga yang sudah menyiapkan diri, asal nanti mahasiswa yang student exchange ataupun studi lanjut memenuhi kriteria-kriteria yang mereka tentukan. Oke. Terutama bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga-keluarga kita yang memang secara ekonomi perlu mendapat perhatian lebih begitu. Nah, ini sangat diutamakan. Oh, seperti itu. Jadi untuk yang membutuhkan ya Pak, tapi Ya. memiliki istilahnya passion dan skillnya yang harus disupport oleh fakultas universitas kayak gitu ya Pak. Nah, kelemahannya Yus. Kenapa tuh? Nah, Yus ini dari sastra Inggris harus bergerak betul kepada teman-teman karena Kenapa? TOEFL-nya It should be memang. kita di situ lemahnya rata-rata Yus. Iya. Pemerintah setempat, perguruan tinggi setempat di Korea Selatan, di Jepang, di Amerika yang tadi dan 2 minggu yang lalu kita adakan webinar. Itu pesertanya Yus, yang webinar Iya. itu dari seluruh Indonesia. Seluruhnya ya, Bukan seluruh Indonesia. hanya Untirta. Seperti Terdiri itu. atas dosen, mahasiswa, kemudian ASN. Itu terbuka lebar karena kita ingin buka bahwa Untirta ini bermanfaat kerjasamanya, bermanfaat juga buat perguruan tinggi lain, terutama mahasiswa kita. Tetapi kita sebagai perguruan tinggi yang terbuka, ya. maka membuka peluang kepada siapapun yang berminat. Oke, Banyak yang yang berminat dan ingin berproses bersama ya, Ya. Pak. Oke, baik. Ditahan dulu Pak, Ya. karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat dan Yusi mau Silakan, puterin. silakan. Buat Smartizen di luar sana, Z, Maren, Morris, and Grey, The Middle. Enjoy this music ya Smartizen. Selamat senja lagi nih tentunya sama Yusi, tetap di Dialog Senja bersama Pak Aceng. Dan kita tetap membicarakan tentang bisnis-bisnisan. Enggak, bukan, bisnis beneran. Jadi langsung aja kali ya kita flip lagi kameranya biar semakin jelas nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kepala Smartizen semua. Oke, hello again Pak Aceng. Halo Yusi. And Smartizen. And Smartizen. Oke, iya Pak. Jadi Yusi mau memperkenalkan aja nih. Jadi pendengar kita tuh namanya Smartizen. Oke. Smart kayak Smart, gitu. gitu. Dan itunya Pak, apa teh namanya ya? Apa sih yang Smart Energy kayak gitu apa sih namanya? Slogan. Slogan ya. Iya kayak gitu. Pokoknya Smartizen Smart Energy kayak gitu Pak. Memang ini sesuai dengan visi rektor. Wah jelas Smart sekali. and Green Campus. Oh ya green ya, kita Ya. energik gitu. Energik. Green Campus juga keren sih Pak. Keren. Oke, next ya Pak. Oke. Membahas tentang kerjasama dan bisnis di lingkungan perguruan tinggi. Ya. Nah kalau tadi kita sudah membicarakan nih tentang si bisnis kerjasamanya itu sendiri yang sudah Untirta lakukan belakangan ini, dekat-dekat ini gitu kan, yang sudah sama Korea, Jepang, Amerika kayak gitu. Sekarang sih mau nanya mungkin ya Pak ya, yang namanya kerjasama itu kan terkait banget nih sama bisnis juga kan. Nah kalau misalkan ada yang mau kerjasama bisnis dengan perguruan tinggi khususnya di Untirta ini nih Pak, ada nggak sih syarat khususnya kayak gitu? Syarat khususnya mengikuti visi misi rektor. Visi misi rektor ya? Smart and Green Campus. Waduh, oke. Udah disenggol ternyata tadi. Iya. Smart and Green Campus, maksudnya apa tuh Pak? Bisnis di Untirta, kita sediakan ruang yang memadai. Mahasiswa boleh bisnis. Oke. Saat ini penyediaan makan, penyediaan alat tulis dan sebagainya itu menggunakan mobil. Mobil. Jadi mobil Oke. tinggal buka, dia ada nasi, ada apa,
Oh, oke. Kemudian di sana bawah sudah jadi. Jadi Tidak ada masak-masak gitu. Masak-masak karena itu ada asap dan sebagainya. Oleh karena itu smart ini kita upayakan pembayarannya dan segalanya kalau bisa tidak lagi tunai, kita cashless begitu ya. Cashless, iya Oke. benar. Kemudian cara menyajikannya karena kita green kampus bukan hijau saja, itu kita buka kantin yang dibiayai oleh kantor dagang dan industri nasional. Kadin tadi ya, Kak? Kadin tadi itu kita sediakan beberapa tenan sesuai dengan perhitungan mahasiswa. Mahasiswa kita di sekitar, ya kalau kita hitung makan minum per hari di kantin itu katakanlah 20%. Siswa itu diperlukan sekitar 40 sampai 60 tenan. Nah, pengelolaannya sesuai dengan visi misi rektor itu tidak boleh ada kotoran, minyak apa yang kemudian langsung ke air. Maka di situ disediakan pengelolaan, harus ada tempat pengelolaan limbah. Oke. Nah, itu smart. Jadi, smartnya ya. smart. Kemudian cara memanagenya, pengelola itu harus betul-betul ini kantinnya kantin kampus, tempat-tempat mahasiswa. Dia harus bersih, mahasiswa harus enjoy, harus tersedia juga tingkat harga yang bervariasi, mulai dari yang harga, Kalau saya harus ada harga murah sih, Pak. nah, mulai dari yang murah dengan tempat yang bersih, nyaman, sampai ke memang ada tempat yang di mana orang di situ memang harus seperti inilah, tertutup, misalnya perlu untuk diskusi beberapa orang. Jadi di situ integrated, ada tempat bisnis tapi bisa digunakan juga untuk belajar, untuk diskusi dan sebagainya. Jadi sarana internet itu, Yus, Iya. itu harus menjadi Wah, itu bagian yang jelas sekali. misalnya dia jual kopi 1 gelas plus apa namanya, Free pisang wifi. goreng, free wifi gitu, model-model seperti itu yang kita sediakan. Kemudian Yus Yep. dan Smart Netizen, kita juga menyediakan untuk UMKM. UMKM ya. Wow. Ya, jadi ada juga di area komersial bisnis itu disediakan juga tempat untuk UMKM. Oke. Karena itu yang nanti jangkauan harga buat mahasiswa yang memilih itu, yang memilih UMKM. Kayaknya Nanti mostly sih, Pak. nanti juga ada yang mahasiswa yang memilih tempat ber-AC begitu. Yang pricey Yang gitu pricey. ya. Aduh. Kemudian kita juga sediakan di tempat itu Oke. Smart Netizen ada buat ekspresi misalnya musik. Waduh. Kemudian apa? Kalau mau ada pameran mobil begitu. Jadi ada ruang terbuka yang memang disediakan oleh kita sebagai bagian dari merujuk ke aturan perundangan yang berlaku. Yep. Bahwa di tempat komersial bisnis itu harus ada area terbuka. Betul sekali. Apalagi di masa-masa seperti ini ya, Pak. Ya, dia harus ada area terbuka yang mampu menarik minat mahasiswa berbetah-betah di situ. Berbetah sambil baca buku, sambil dengar musik, sambil berdiskusi. Sambil ngerjain tugas. Kerjain tugas tapi harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Itu sih yang paling penting banget deh, Pak, buat mahasiswa. Ya aku sendiri kan. Jadi aku tuh cari yang paling murah tapi nyaman memang. Seperti Murah, itu. nyaman. Dan itu yang kita undang untuk berbisnis di situ memang UMKM. Jadi support UMKM juga ya, Pak, Untirta ini. Keren banget nih, karena kemarin Pak kita sedang pernah membicarakan tentang underground economy. Nah itu juga saya sangat tertarik karena apa? Karena kata Pak Cep Jandi, katanya itu adalah salah satu
yang membuat ekonomi di Indonesia juga tinggi Bertahan. tapi tidak terlihat gitu loh pergerakannya. Oke, gitu aja Pak untuk second talk kali ini. Oke. Masih ada lagi nih lagu-lagu yang mau lewat. Enjoy this music is Martizan. Kau adalah dari kembaran Yusi tentunya, Isyana Sarasvati dan Yusi Sarasvati. Udah pokoknya kembar ya. Kita tuh kembar identik, tidak ada yang membedakan kayak gitu. Oke, senja-senja siang hari ini, kok siang sih? Senja-senja hari ini ya kan, membicarakan tentang bisnis jadi nyakin fresh nih. Kalau misalkan tadi kita sudah membicarakan kerjasamanya apa, terus juga kayak pembangunan apa untuk kerjasama dan bisnis di Untirta seperti apa. Sekarang Yusi mau invite lagi Pak Acengnya untuk, untuk apa nih Kak Yusi? Tentu aja dong untuk menjelaskan ke kita bagaimana sih harapan Pak Aceng ke depannya gitu. Karena ini sudah pukul 16.42 ternyata Smartizen, jadi langsung aja ya kita flips and say hello Pak Aceng. Hello you. Hello. Smart netizen. Hello. Smartizen aja juga cukup. Smartizen. Smartizen. Ya. Oke, gitu. Nah, Yusi ulangi lagi ya Pak. Setidaknya Bapak bisa kali kasih kita apa namanya? Quotes tentang harapan dan saran Bapak lah ya untuk Smartizen khususnya anak-anak Untirta ataupun siapapun itu mengenai kerjasama dan bisnis itu sendiri Pak. Harapan kita, keberadaan gedung, keberadaan sarana dan prasarana, dosen, itu semua untuk keperluan mahasiswa. Untuk mahasiswa semua ya? Ya, intinya ada universitas ini tujuannya untuk ada mahasiswa. Betul. Ditingkatkannya kemampuan dosen itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Diperbaikinya sarana itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Harapan yang saat ini kita damba-dambakan tercipta wirausaha lulusan Untirta. Wow. Kalau itu bisa 20% lulusan Untirta bisa berwirausaha, rasanya kerjasama ini Tidak sia-sia tidak ya? sia-sia. Kampus yang bagus juga membuat mahasiswa ingin menjadi seseorang yang tidak tergantung kepada orang lain. Waduh. Dengan berwirausaha, Independen ya? tidak melamar tapi Menciptakan, betul sekali. sekecil apapun itu. Wirausaha bagi mahasiswa itu memang kita dambakan. Harapan kita di kerjasama ini, termasuk kerjasama yang berkait dengan bisnis, itu sebetulnya dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Waduh. Itu berharap betul mahasiswa bisa sejak semester 6 sudah punya program. Sudah punya project yang dia bisa mengembangkan diri ke arah wirausaha. Kalau Banten ini 2% bisa berwirausaha, maka kemajuan ekonomi kita sangat kuat. Walaupun hanya 2%. 2% dari penduduk. Wow. It's nice to know ya, ternyata fakta yang mengejutkan juga. Walaupun hanya 2% tapi bisa membangun keadaan ekonomi Banten lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nice. Itu harapan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa Untirta ya terutama ya. Terciptanya wirausaha muda Untirta gitu kali ya Pak ya. Biar keren. Kita punya indikator kinerja utama. Itu lulusan diharapkan paling lama itu 6 bulan mencari kerja. Yang akan diapresiasi oleh kementerian apabila 20% dari lulusan bisa mencari kerja, langsung mendapat kerja, sampai kemudian 80%, itu kementerian sangat apresiasi. Mencari kerja, studi lanjut, sehingga tidak ada pengangguran begitu.
Betul sekali. Karena hal-hal tersebut juga dapat menekankan tingkat poverty ya, tidak adanya atau SDGs nomor 1 no poverty ya Pak ya. Poverty, ya. That's it, Smartizen. Itu aja Pak harapannya untuk Smartizen hari ini. Apa ada lagi? Harapan yang sedang kuliah di Untirta, sehat semua, Amin. enjoy, sehat, enjoy, menikmati, bukan mengeluh. Oke. Menikmati dan bukan mengeluh, itu tanda-tanda mahasiswa mau maju. Wow, itu sangat Mengeluh itu tidak di-highlight. berguna, tapi menikmati, mensyukuri itu akan dilipat gandakan. Masya Allah. Oke, betul. Yus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aceng untuk hari ini. Seru banget ngobrolnya ya Pak. By the way Bapak semoga sukses terus. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan juga selalu diberkahi oleh Allah ya Pak. Amin, amin. Amin. Selamat nanti bentar lagi puasa nih Pak. Yusi mau minta maaf kalau misalkan tadi Yusi ada Sama-sama smart netizen, kita juga minta maaf. Aduh. Kami minta maaf kepada semuanya. Aha. Mohon maaf lahir batin agar puasa kita betul-betul diawali dengan afu bil afu, saling memaafkan. Kan betul sekali. Oke Pak Aceh, mungkin sekian dari Yusi ya. Thank you Terima kasih. banget sudah Terima kasih. meluangkan waktunya. Terima kasih. And selamat senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aceh. Waalaikumsalam. Terima kasih sih. Oke, jadi itu Smartizen pembicaraan aku dan Pak Aceh mengenai kerjasama dan bisnis yang dilakukan khususnya di perguruan tinggi Untirta kayak gitu. Masih ada ya sekitar 12 menit lagi ternyata. Jadi jangan kemana-mana, temenin Yusi selama 12 menit ke depan karena Yusi bakal puterin lagu-lagu hebat buat kamu. Dan enjoy this music from Happy Dance dari J-Wax. Keren banget, gak kuat beneran deh. Karena apa? Karena bener-bener langsung membangkitkan gairah-gairah kesenjaan yang udah mulai lemas ya. Tapi tenang aja karena kamu masih sama aku. It's 5 o'clock bahkan Smartizen semua ya, which means Yusi harus segera say goodbye buat kalian semua. Goodbye. Dan tetap dong aku harus mereview ulang selama 2 jam ke belakang tadi. Aku tuh bicarain tentang apa sih sama Pak Aceng gitu, Smartizen. Nah kalau misalkan tadi selama 2 jam bersama Pak Aceng kebanyakan ketawanya, ternyata kita itu membicarakan tentang membangun peluang kerjasama dan bisnis perguruan tinggi nih. Iya, karena asik banget ngobrol sama Pak Aceng gitu kan. Walaupun kita topiknya berat nih, bisnis-bisnis, tapi nyampe juga kan di telinga Smartizen semua. Oke, jadi yang tadi udah Yusi bilang ya, bahwasannya Untirta ini sedang dalam pembangunan kerjasama dan bisnis gitu loh. Keren banget sih karena tadi Pak Aceng bilang bahwasannya ada 2 jenis kerjasama yang sedang dilakukan gitu. Ada kerjasama bidang akademik dan ada kerjasama di non akademik kayak gitu. Nah kalau misalkan kerjasama di akademiknya nih Smartizen, untuk di dalam negerinya itu sendiri, Untirta dan juga tim melaksanakan yang namanya MBKM atau Merdeka Belajar bla 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 bla. I forget the words please banget ya. Dan juga untuk yang non akademiknya itu kita sudah menjalankan kerjasama dengan Kadin Banten. Wow, keren banget. Dan Untirta juga Smartizen itu membantu memfasilitasi nih kamu semua yang ingin studi lanjut atau student exchange keluar sana, karena ya Untirta ya membantu memfasilitasi asalkan kamunya mau ada proses dan kerjasama dengan kita gitu. Tapi ternyata ada beberapa kelemahan nih Smartizen semua. Jadi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas beasiswa seperti itu, apalagi untuk keluar negeri ya, terkhusus untuk ke Amerikanya, kalian semua harus memiliki yang namanya sertifikat TOEFL. Waduh. Jadi Smartizen semua jangan sampai ya tertinggal kebahasaannya, karena bagaimanapun
bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kamu kalau misalkan mau cari beasiswa ke luar negeri pasti yang ditanya kalau nggak TOEFL IELTS deh. Kecuali kalau misalkan ke Korea dan Jepang ya, biasanya itu ada sertifikat bahasanya juga kayak gitu ya Smartisan. Dan untuk harapannya nih dari Pak Aceng untuk si kamu semua yang lagi dengerin, itu diharapkan dapat menjadi khususnya mahasiswa Untirta ya, dapat menjadi wirausaha muda Untirta kayak gitu. Karena kan jiwa-jiwa wirausaha itu jiwa-jiwa tahan banting loh. Jadi kamu harus banget tuh mendedikasikan kehidupan kamu untuk menjadi wirausaha hebat. Bahkan 2% saja dari total penduduk Banten yang menjadi wirausaha lah ya, yang istilahnya sudah sukses, itu dapat meningkatkan perekonomian di daerah kita. Siapa sih yang gak mau? Jadi kamu semua harus semangat ya. Itu aja dari Yusi di Dialog Senja ini. Sorry banget kalau misalkan masih banyak-banyak salah sama kamu. Apalagi aku sering banget nih yang namanya korupsi waktu 3 menit nih udah lewat nih Yusi. Gimana sih loh? Ya udah maaf lah ya. Dan sehat terus buat Smartisan di luar sana. Tetap jaga kesehatan, be happy, makan makanan yang baik, dan juga olahraga, juga istirahat yang cukup. Jangan lupa buat kamu yang masih berpergian keluar untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang berlaku, oke? Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. See you tomorrow. But okay, see you tomorrow and see ya.